Yas'alunaka 'anir ruh. Orang bertanya kepadamu, Muhammad, tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang bertanya kepada baginda Rasulullah tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Orang bertanya kepadamu, Muhammad, tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak akan diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang ruh itu illa qalila, melainkan sedikit tentang ruh. Nah, maka di dalam satu tariqah, di dalam tariqah Naqsyabandiyah, itu di samping latifatul qalbi, itu ada lataif yang kedua yang disebut dengan latifatur ruh. Latifatur ruh bermula daripada ayat yang ini tadi. Dan latifatur ruh ini adanya dua jari di bawah susu kanan. Kalau ini latifatul qalbi, latifatur ruh. Sir, khafi, ahfa, nafsu natiqah, dan kulu jasad, ya. Sekarang yang kita bahas ada latifatur ruh. Ingat ya, di dua jari di bawah susu kanan tempatnya. Dan latifatur ruh ini adalah tempatnya atau memiliki sifat-sifat binatang ternak. Binatang ternak. Binatang ternak itu apa? Ya kambing, ya kerbau, ya sapi. Itu sifat-sifat itu ada di situ. Apa sifat mereka? Sifat mereka ini senang enak-enak. Senang enak-enak itu. Ya namanya binatang ternak, maunya senang enak-enak, pokoknya enak-enak. Kalau bisa makan enak, tidurnya duit banyak lah, itu maunya. Itu sifat binatang ternak. Dan kalau bisa nggak kerja tapi duitnya banyak. Kalau bisa tidak berbuat tapi langsung jadi wali, ini maunya. Ini binatang ternak. Dan itu kalau kita pelihara di dalam diri kita, sifat binatang ternak itu tidak baik, tetap tidak baik. Karena apa? Akan mencederai kita. Itu lihat, maaf ya, ada satu binatang ternak peliharaan juga. Itu kalau bangun biasanya mendahului manusia, lebih dulu manusia. Kecuali orang-orang yang memang orang-orang ahli tarekah. Kalau Buya Mustari mengatakan orang-orang ahli tarekah adalah manusia malam. Manusia malam, artinya apa? Ngurangi tidur di waktu malam. Nah, ini binatang yang saya maksud adalah ayam. Ayam itu kadang-kadang jam 3, jam 2 itu sudah berkokok. Sudah berkokok. Bunyinya uzkurullah gitu kalau nggak salah ya, bunyinya ayam ya. Uzkurullah katanya, ingat Allah, udah bangun. Akan tetapi, maaf, jam 6 pagi, yang namanya binatang itu, jam 6 pagi, dia sudah kawin 6 kali juga itu. Namanya binatang. Nah, orang kalau punya sifat binatang ternak ini yang dipelihara, maunya ya makan enak, tidurnya kawin, di mana-mana kawin, kan kayak gitu aja. Artinya apa? Tidak memikirkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya maunya enak-enakan aja lah hidup di dunia ini. Tuh. Nah, makanya kita dianjurkan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada latifatur ruh ini. Dan disebut dengan hati, Allah sekeras-kerasnya. Dipukulkan kalimat Allah itu sekerasnya di dalam latifatur ruh, sekeras-kerasnya. Sehingga apa? Sifat binatang ternak tersebut sedikit demi sedikit terkikis. Sedikit demi sedikit terkikis. Ya. Nah, apabila murid ini bersungguh-sungguh
dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan memperoleh satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh natijah atau samrah, buah daripada yang dia mengamalkan ini semuanya, yakni dengan fana fi sifat. Fana fi sifat. Ini apa? Segala sifat hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ke latifatur ruh. Zikirnya berapa? Ya sebanyak-banyaknya lah ya, sebanyak-banyaknya. Namun minimal 1000. Akan tetapi kalau kita mau menghitung 1000 zikir di sini Allah terlalu sulit, dia sebanyak-banyaknya aja, sebanyak-banyak zikir dalam latifatul qalbi ini. Mengingat Allah. Ingat ya, ingat Allah. Kalau di sini tadi ingat Allah, di sini ingat Allah. Akhirnya apa? Dua lataif sudah. Mengingat Allah terus. Di sini ingat Allah, di sini ingat Allah, di sini ingat Allah. Nah, sifat-sifat yang tercela, yang termasuk adalah sifat sabu'iyah atau sifat bahimiyah atau sifat binatang ternak yang ada pada kita, ini sulit loh. Sulit untuk dibuang dari hati kita. Dari keinginan ini sulit. Karena apa? Manusia ini rata-rata, maaf ya, kalau disuruh milih antara yang enak dan yang tidak enak, milih yang enak. Jelas. Seandainya maaf ya, dikasih makanan, di sini ada satu makanan, nasi sama sambal, sebelahnya ada nasi sama sate sama gulai. Kira-kira pilih mana? Jelas manusia ini mengetahui dia akan pilih sate sama gulai. Sama, kambing itu kalau dikasih makanan, maaf ya, ini rumputnya hijau, seger-seger, yang satu rumputnya agak kering, pilih mana? Dia pilih yang hijau, jelas, pilih yang senang. Nah, itu pada sifat manusia ada. Manusia itu maunya kayak gitu. Nah, ini jangan dituruti terus-menerus. Bukankah maaf ya, bukankah makan ini yang kita perlukan hanya sekedar untuk menguatkan tulang belakang kita supaya kita bisa berdiri tegak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan itu saja, tidak lebih dari itu. Toh makanan yang kita makan, yang kita nikmati, itu rasa nikmatnya tidak sampai sejengkal di dalam ini. Tidak sampai sejengkal. Coba kalau antum semua mau makan, apapun yang dimakan, ini antara singkong dan roti atau singkong dan sate, nikmatnya sini, mulai dari lisan ini sampai ke sini habis sudah. Begitu masuk ke sini, ke rongga dada ini, antara singkong dan sate sama, nggak ada bedanya. Hanya manusia ini kadang-kadang terjebak oleh yang nggak ada sejengkal ini, hingga yang dicari adalah nikmat saja. Mau sampai ke sana kemari, yang dicari adalah kenikmatan duniawi. Nah, ini yang perlu sedikit dikasih pelajaran ya. Kasih pelajaran. Maksudnya apa? Kasih pelajaran agar yang rakus terhadap dunia, yang pengen hanya hidup enak ya, hanya senang-senang di dunia, itu terkikis, sehingga mengikut akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah? Aku adalah seorang hamba, maka aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba makan. Kan dalam sejarah hidup Rasulullah tidak pernah makan di atas meja kayak gini. Rasulullah di bawah, duduk di bawah kayak seorang hamba. Itu Rasulullah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana. Bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, ketika beliau sholat, apa? Terdengar suara gemertak di dalam tubuh beliau sama sahabat. Selesai sholat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sakit ya Rasulullah?" "Tidak." "Engkau sakit rasanya Rasulullah?" "Karena apa? Aku mendengar suara tulang belulangmu gemertak tadi ya Rasul." Apa kata Rasul? Rasul menunjukkan, "Tidak, aku tidak sakit, ini loh." Apa? "Aku ganjal perutku dengan batu." Diganjal. Rupanya batu-batu yang untuk mengganjal perut baginda Rasul itu bersentuhan, begitu bunyi gemertak. Kenapa?
Kemudian Rasul mengatakan, aku sudah sekian hari tidak makan. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kayanya, bukan karena banyak harta dan sebagainya, akan tetapi apa? Karena zuhudnya dengan dunia. Nah, makanya orang-orang yang sudah menang melawan sifat bahimiyahnya, dia akan zuhud. Ya, akan zuhud. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, ya, yang tadi kita baca bersama, beliau mengatakan apabila seseorang kemudian mencari dunia melebihi dari batas, ya, melebihi dari batas keperluannya, mencari dunia atau mengumpulkan dunia melebihi dari batas keperluannya, maka Allah akan keraskan hatinya. Allah akan butakan mata hatinya. Dibutakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf, kerusakan di sana sini kan gara-gara ini. Gara-gara sesuap nasi atau gara-gara uang yang tak seberapa, orang jadi berkelahi. Gara-gara harta, anak berani dengan orang tua. Gara-gara harta, anak memenjarakan orang tua. Gara-gara harta, suami membunuh istri dan anak-anaknya dan sebagainya. Ini adalah gara-gara dunia. Dan ditambah lagi dengan sifat-sifat yang buruk yang lain yang nanti ada pada lataif yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.